Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di Zoominar hari ini, Rabu 31 Januari 2024. Perkenalkan saya Baya, saya di sini sebagai moderator pada Zoominar hari ini. Sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Jelas. Ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk tema hari ini adalah pembuatan. Jelas, Bu, jelas. Ya, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk tema hari ini adalah pembuatan modul baru oleh Mediclab Indonesia. Baik, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro. Dan mohon izin Bapak, sebelum menyampaikan pemaparan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa penyampaian pemaparan materi berlangsung selama 30 menit dan sisanya 30 menit kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Dan kepada Bapak Ibu yang berhadir, jika ingin mengajukan pertanyaan, nanti silakan untuk menyalakan audionya atau menuliskan di chat yang telah tersedia. Bagaimana Bapak narasumber, apakah sudah siap? Siap, Bos. Baik, untuk Bapak Dr. Gigi Faisal Basoro dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Zoom mingguan ya. Kita memang menjadwalkan Zoom tiap hari Rabu, tiap minggu dengan berbagai macam topik terkait MLIT ya. Oke, untuk hari ini itu kita temanya adalah bagaimana kita bisa membuat modul baru ya. Modul baru di MLAT. Nanti peletakannya ada di folder plugin ya, di folder plugin. Oke, langsung aja ya. Lebih enak sebenarnya langsung ini ya, langsung pegang komputer masing-masing sih ya. Dipegang komputer masing-masing ya. Oke, saya share screen ya. Oke. Ya, ini dengan asumsi rekan-rekan sekalian sudah punya ini ya, punya editor ya. Sudah punya ada editor, sudah buka editor. Asumsinya seperti itu. Oke. Kelihatan ya editor saya. Saya pakai sudah pakai apa ini? Editor apa nih ya? Apa ya? Lupa aku. Visual Studio. Nah, Visual Studio ya. Oke, di Visual Studio masuk ke folder plugin ya. Oke. Oh ya, sebentar. Biar agak paham dikit ya. Jadi nah, gini aja deh. Untuk membuat plugin, di dalam plugin itu peletakannya adalah di sini ya. Plugin. Nah, di folder plugin ya, di sini ya. Nah, misalnya kita mau bikin folder plugin apa? Ada usul nggak? Mau bikin plugin apa kita nih? Plugin data pasien hari inilah, misalnya data pasien hari ini. Oke, data pasien ya, data pasien hari ini yang daftar hari ini deh, misalnya ya. Nah, yang sederhana aja ya. Oke. Misalnya pasien pasien apa ya? Katanya apa ini? Ada usulan nggak? Data kopi, apa ada usulan nggak? Mau ke Malaysia atau bisa? Apa ya? Pembuatan form doc kalau bisa dok. Apa? Buat modul laporan dok. Laporan ya. Oke, laporan, modul laporan. Nanti isinya adalah laporan
pendaftaran pasien dalam 1 bulan misalnya ya. Oh. Ya. Kenapa, Fit? Oke. Laporan pasien 1 bulan, oke. Nah, yang diperlukan adalah nah, untuk membuat sebuah plugin itu di dalam folder laporan nanti minimal harus ada file info.php, admin.php, ya. Jadi minimal ada 2 ini ya untuk membuat sebuah plugin. Info.php isinya itu adalah metadata dari plugin tersebut. Ya. Sedangkan admin itu isinya adalah kalau di MVC itu ya isinya model dan controller. Nah, isinya itulah. Nah, jadi query-query dan seterusnya routing-routing ada di sini semua. Ya. Oke. Ini minimal ya. Kemudian ada folder view-nya nanti ya, ada view-nya. View-nya ada di sini. Jadi kita bikin folder view ya. Terus ada folder admin. Nah, jadi ada di sini ya. Ada di folder view dari admin. Jadi kalau secara struktur folder nanti akan seperti ini. Hints, laporan, view, admin. Nah, seperti ini ya. Nanti akan seperti ini. Nah, isinya adalah misalnya manage. Nah, manage ini anggaplah ini file yang akan dilihat pertama kali. Oke, minimal ya, minimal ada ini dulu. Nanti kita kembangkan ya. Oke. Ini isinya adalah tag-tag HTML dan variabel-variabel yang terkait dengan template yang kita pakai. Jadi template-nya sederhana aja ya. Oke. Oke, ini ya sudah bisa dipahami ya. Oke, kita bikin sekarang di folder plugin ini kita bikin folder baru ya. Laporan misalnya ya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, minimal ada file info sama file admin.php ya. Oke, kita bikin new file info.php dan admin.php. Nah, seperti ini ya. Ini minimal ya. Kebutuhan minimal, nanti kita kembangin selanjutnya ya. Oke. Nah, kita sekarang ke ini ya, ke data modul ya. Di data modul ini, oke. Oh, ya. Di data modul ini tidak ada yang plugin yang baru tadi itu enggak ada ya. Ya. Oke. Nah, di info.php isinya adalah metadata dari plugin tersebut ya. Metadata dari plugin tersebut. Apa isinya? Isinya adalah ya, tag PHP kita masukin dulu ya. Nah, oke. Oke. Nah, pertama adalah nama plugin tersebut ya. Nama plugin tersebut, misalnya laporan. Oke, oke. Yang kedua deskripsi. Description. Misalnya modul laporan pasien harian misalnya ya. Autor ini adalah siapa yang bikin.
ya. Misalnya terus versinya ya. Ini kita mulai dari versi 0.1 misalnya ya. Kemudian compatibility, oke. Nah, jadi di compatibility ini sampai mana si plugin ini bisa kompatibel dengan versi mana? Terakhir adalah versi 4 ya. Jadi terakhir versi 4 bisa seperti ini ya. Nah, artinya dia kompatibel dengan versi 4 berapa gitu. Kalau diisi seperti ini maka dia tidak akan kompatibel. Tapi masih bisa dipakai ya. Masih bisa dipakai. Tapi akan ada warning tidak kompatibel ya. Oke. Kemudian ikon ya. Ikon ini adalah yang akan tampil di sini. Ya ini ya. Ya ini. Sorry. Oke. Bisa lagi. Ya. Jadi ikon tadi itu yang akan tampil adalah ikon yang seperti ini ya. Ini didapat dari fontasam.io ya, cari di fontasam ya. Oke. Oke, kembali lagi sini ya. Kita cari di sini kita kasih aja bold ya. Ikonnya bold. Jadi kan biasanya adalah bold gitu ya. Nah, bold gitu ya. Jadi kita ambil boldnya Java-nya nggak usah ya. Nggak perlu. Lalu di sini ada perintah inisiasi install. Jadi saat melakukan proses instalasi ini, ada nggak perintah yang mau dijalankan? Ya, jadi dimasukkan di sini. Ya, nah seperti ini. Ya, jalan apa mau dijalankan perintahnya? Macam-macam di sini bisa perintah untuk ini ya, untuk copy misalnya, copy file atau create database, create table misalnya ya, terserah. Jadi saat selesai diaktifkan maka fungsi di sini akan dijalankan ya. Selanjutnya adalah parameter uninstall. Ya. Jadi sama ya, fungsinya apa aja yang mau dijalankan setelah proses uninstall. Oke. Nah, jadi ini adalah minimal ya, ini metadata minimal yang dibutuhkan di modul di Mlet ya. Oke, sekarang coba kita lihat di eh, di, di Mlet-nya. Oke. Oke, di sini kita lihat karena dia baru maka pasti belum aktif ya. Kita lihat di tab tidak aktif. Nah, ada nggak? Oh ada ini. Jadi ada di sini versinya ini namanya ini adalah deskripsinya ya. Kalau kita pengen lihat detailnya ada di sini. Nah di sini ya kesesuaian modul laporan pasien harian ya dibuat oleh Mas Ronald seperti itu ya. Oke, ini sudah bisa diaktifkan ya, kita aktifkan. Oke, nah ini kita aktifkan tapi ada error. Errornya karena apa? Karena di file admin.php tadi belum ada isinya. Oke, paham ya? Sekarang kita kembali ke text editor.
Oke. Nah, di text editor. Oke, kita kembali ke text editor. Nah, oke, kita ke file admin.php. Nah, ini kan kosong nih isinya ya. Nah, sekarang kita si kita isikan apa isinya? Isinya adalah eh, eh, skrip-skrip PHP ya dijalankan. Oke. Karena ini adalah sebuah eh, file apa ya framework yang sebagaimana namespace yang berlaku di ini ya di PHP, maka kita ngikut aja ya. Bentar ya. Ya, nanti diupload kok. Diupload ke YouTube kok. Ya. Oke. Nanti namanya adalah laporan ya. Karena core sistemnya ada di sini ya. Jadi ini kalau di framework MVC lainnya ini semacam model controller yang jadi satu. Ya. Oke. Jadi ini adalah plugin laporan ya. Kita extend kelas admin yang ada di file sistem admin modul ya. Paling tidak setelah ini Anda bisa minimal memasukkan fungsi navigasi ya. Pertama kali harus diaktifkan adalah fungsi navigasi ya, menu lah ya, menu di sini ya. Karena ini nanti akan mengarahkan menu secara otomatis ya. Ya minimal seperti ini ya. Terserah kita mau kasih nama apa, terserah ya. Kan dalam bentuk return array ya di sini. Misalnya kita kasih nama kelola laporan. Kelola laporan. Nah, ini bisa kita kasih misalnya kelola atau ya kelola lah, kelola. Nah, ini routingnya sih sebenarnya ya. Jadi seperti ini dulu sementara ya. Kita kasih satu navigasi aja dulu. Kemudian kita bikin fungsi lagi untuk memanggil routing ke kalau lain ya, link kalau lain ya. Oke. Get kelola. Ya, oke. Nah, di Light dia di mlet ini fungsi untuk routingnya ya, untuk routingnya itu ada beberapa metode ya. Metodenya ini bisa get, bisa push, atau kombinasi dari get dan push dari keduanya ya. Nah, untuk pertama saya kita pakai metode get. Kita pakai metode get. Nah, oke, sudah seperti ini ya. Kita kembali ke browser, oke. Kembali ke browser. Oke. Oke, di sini tadi saat sudah kita aktifkan ya, sudah kita aktifkan lalu muncul error seperti ini karena di kelas admin pada plugin laporan itu tidak ditemukan. Oke. Sekarang kita refresh. Nah, ini sudah nggak error lagi, artinya sudah bisa dipanggil.
Bagaimana cara mencari menunya? Saya cari di sini, laporan. Nah, oke, ada. Atau bisa juga cari di sini, ya. Biasanya ada di bawah. Oke, kita cari di sini laporan. Nah, sudah muncul. Oke, oke, sudah muncul, sudah bisa kita lanjutkan untuk proses codingan lainnya. Oke, sekarang kembali ke text editor. Oke. Oke. Nah, kita tadi pakai metode get, ya. Metode get artinya hanya get aja, ya. Kalau kita mau ada metode post, berarti ini kita ganti sebagai post, ya. Kalau mau dua-duanya, kita ganti any seperti ini, ya. Oke, sebenarnya kita proses get aja, metode get. Oke. Nanti ini juga bisa dikasih parameter, ya, kasih parameter, ya. Parameter apa? 1, 2, ya. Misalnya, dan seterusnya lah, ya. Itu lanjutan, oke. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau menampilkan eh, view-nya, ya, mau menampilkan view-nya pada fungsi tersebut, oke. Oke, kita bikin tanpa file HTML dulu, ya. Jadi eh, belajarnya satu-satu, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya. Kita bikin file HTML dulu, ya. Tadi kembali lagi ke sini. Nah, oke. Jadi ini adalah view-nya, ya. View-nya di dalam plugin views admin ada file manage HTML yang kita bikin, ya. Dan view, oke, admin, oke. Baru di bawahnya kita kasih misalnya kelola.html. Oke. Nah, kita isi seadanya dulu. Ini isinya file kelola.html. Oke. Kita kembali ke sini. Oke. Jadi saat kelola fungsi get kelola ini dipanggil, harusnya dia ngeluarin hasilnya, ya, returnnya, ya. Karena kita mau memanggilnya itu adalah file kelola HTML ini, maka kita panggil seperti ini, ya. Oke. Kelola.html. Oke. Oke, seperti ini. Sekarang kita kembali ke browser. Oke. Tadinya kan cuman seperti ini, ya. Cuman ada tulisan laporan ini judulnya, ya. Kita refresh. Ya. Loh, bentar, ya. Kita lihat dulu ada masalah apa. Oh, enggak ada. Oke. Salah. Namanya salah. Ya, oke. Oke. Ya. Oke.
Jadi ini sudah bisa dipanggil ya. Jadi file kelola itu isinya seperti ini. Oke. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Kita lanjut bagaimana memanggil variabel-variabel yang ada di model dan controllernya. Oke. Kita kembali ke text editor lagi satu-satu ya. Oke. Nah, oke, pertama kita bikin variabel ini karena laporan harian ya, kita bikin aja laporan ya. Variabel laporan isinya adalah data pendaftaran pasien ya. Jadi kita bikin isinya seperti ini. Kita panggil database-nya, apa tahu database-nya ada di rek periksa ya. Kita keluarkan dalam bentuk array ya. Nah, sampai di sini jadi si laporan ini keluarannya dalam bentuk data array. Bisa juga dalam bentuk data JSON ya. Oke. Untuk debug kita bikin seperti ini ya. Ini saya komen dulu ya. Terus ini saya kasih exit ya. Mudah-mudahan paham apa yang saya maksud. Lalu ini mau saya echo. Nah, oke, kita echo JSON. Oh, sorry, biar nggak susah gini aja. Dam. Nah, gini aja deh. Nah, gini aja. Nah, oke. Jadi ini mengambil data teks periksa dalam bentuk array. Ini saya echo dalam bentuk dam ya. Oke. Oke, kita sekarang kembali lagi ke browser. Kita lihat, kita cek. Oke. Nah, karena tadi saya exit, artinya dia tidak akan menampilkan header dan footer dari template-nya ya. Nah, keluarnya seperti ini dalam bentuk data array ya. Kan nggak bisa dibaca nih ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, kita kembali ke editor. Oke, kembali ke editor. Oke, kita buang ini ya. Kita exitnya kita buang ya. Nah, kita ini seperti ini. Lalu bagaimana memanggil variabel laporan ini di file kelola dan HTML di view-nya itu. Nah, kita bikin seperti ini ya. Seperti ini. Laporan kita ambilkan dari variabel laporan. Oke. Seperti ini ya. Lalu kita ke file kelola. Nah, ini kita hapus ya. Kita bikin tabel ya, kita bikin tabel. Karena kita pakai Bootstrap, maka framework CSS-nya kita ngikut Bootstrap ya. Kita aja dulu lah ya. Oke. Kita bikin. Nah, misalnya ini adalah nomor RM. Oke. Misalnya nomor rawat. Misalnya tanggal. Ya, oke. Seperti ini dulu ya. Sementara nanti akan ada lanjutannya. Body. Nih.
seperti ini ya, sama. Oke. Nah, di sini variabel laporan ini adalah dalam bentuk array, artinya lebih dari satu ya. Maka di sini dipanggilnya dalam bentuk data looping. Kalau di prosedural dalam bentuk while atau for each. Tapi di sini ada tag template yang untuk memanggil variabel laporan tadi. Karena ini dalam bentuk looping ya, looping while atau for each. Di Mlet dan diterjemahkan dalam bentuk loop. Loop ini seperti ini ya. Panggil nama variabelnya tadi laporan. Jadi ceritanya ini looping variabel laporan ya. Oke. Di variabel laporan itu isinya apa aja. Nah, jadi kita panggil value-nya. Value no LKM medis ya. Kedua itu nomor rawat. Norawat ya. Bukan norawat. Ya seperti ini ya. Lupa. Yang ketiga adalah tanggal. Value TGL registrasi. Oke. Kita seperti ini dulu ya, nanti kita kembangkan lebih lanjut. Oke. Kemudian bisa kita panggil di browser ya. Kita pindah ke browser dulu. Oke. Tadi browsernya seperti ini, kita refresh ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ya. Tidak masuk dia ke sini. Oke. Seperti ini. Kita kembali lagi ke editor. Apanya yang salah? Oke. Oke. Oh iya, salah ini. Oke, seperti ini ya. Seharusnya ini TD. Ya. Salah. Nah, oke. Nggak ada yang protes. Oke, sekarang kita ke browser lagi. Nah, muncullah seperti ini. Tapi ini kan nggak ada siapa pasiennya dan seterusnya ya. Oke, kita kembali ke editor. Ya, kita kembali ke editor. Oke, nah di editor kita ke file admin.php di sini ya. Di laporan ini kita kan perlu untuk mendapatkan data pasien. Oke, jadi kita joinkan ini ya. Join ke pasien, tabel pasien ya. Apa yang mau kita joinkan? Nomor LKM medis sama dengan periksa no LKM medis. Oke. Kita kembali ke browser. Oh, sorry, belum. Ya, belum. Oke. Kita ke file kelola. Nah, kita kasih di sini namanya. Ya, nama pasien. Lalu di sini kita kasih variabel value NM pasien. Oke. Lalu kita kasih di sini jenis kelamin. Oke. Saya kasih di sini value JK. Ya. Oke, sekarang kita ke browser. Oke. Kita refresh. Nah, ini sudah keluar nomor RW, nomor rawat, nama dan jenis kelaminnya. Loh, jenis kelaminnya LLLLL gini. Oke.
kita kembali ke text editor. Oke. Kita bikin parameter di sini condition ya, kita bikin condition ya. Oke, untuk bikin condition bisa seperti ini ya. Oke. Sorry. Jadi seperti ini kita bikinkan seperti ini. If ya value JK sama dengan L, maka laki else perempuan. Oke. Kita tutup perintah if-nya. Oke. Sekarang kita ke browser. Nah, sudah berubah menjadi laki-laki. Kira-kira seperti itu, sudah setengah jam. Saya baca chat dulu ya. Oke ya. Buat nambah modul yang existing. Nanti ini kan dasar-dasarnya ya. Haikal. Ya, di-upload ke YouTube. Itu nanti kalau itu bisa dikasih, kalau admin bisa hapus tuh. Kalau admin bisa hapus. Kalau bukan admin nggak bisa hapus. Iya, nggak cukup 1 jam. Tapi nggak apa-apa, dasar-dasarnya aja dulu ya. Oke. Nah, untuk sesi hari ini seperti ini ya. Em, Masih ada sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan juga ada sesi offline-nya ini. Ya. Oke, silakan dari sesi hari ini yang mau nanya-nanya, dipersilakan. Silakan Bu Moderator. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Baik, pada Bapak Ibu apa ya ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Waktu masih 20 menit lagi. Saya jawab yang ada di chat ya. Oh ya, siap Oke. Bapak. Nah, Ya. Haikal dari Pelita Insan nih, modul yang existing aja ya. Eh, Haikal sudah sering ke berapa ini, jadi udah pintar ya. Ya, diupload. Ya memang nggak cukup ya 1 jam nih. Memang harus, cuman dasar-dasarnya aja tadi. Nanti jadi kalau admin dia bisa hapus dia ya. Kalau dokter dianya hanya dokter tersebut yang bisa hapus ya. Oke, edit tambah kode, kalau sudah update hilang lagi tuh, makanya harus disimpan ya. Nambah library, oke ya. Oke, ini saya menambah library ya, Haikal ya. Ya, Haikal nambah library JS menggunakan CDN ya. Oke, sharing apa? Oke, kita di di share screen ini kan masih tabel biasa nih, belum ada library-nya. Nah, kita mau tambahin library data tables misalnya ya. Oke, saya carikan CDN data tables tabel CDN. Oke, oke. Oke, di mana CDN-nya nih?
Nah, ini ada data tabel CDN ya. Bootstrap 3. Oke. Jadi untuk menambah data tabel itu paling tiga URL ini bisa ditambahkan ya. Oke. Kita kembali ke text editor. Oke. Text editor. Oke. Kita ke admin.php ya, oke. Ada beberapa cara bisa langsung dimasukkan ke sini ya. Dalam bentuk seperti ini ya. Ya. Lalu URL-nya ya. Atau kita bisa bikin fungsi baru yang nantinya bisa dipakai lagi ya, bisa reusable ya. Ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ya, yang mana ya yang nanya ya, oke. Ininya nanti bisa dimasukin ke sini lalu ini dipanggil ya, oke. Kita cara pertama dulu ya. Jadi bisa dimasukkan di sini ya, bisa dimasukkan di sini. Ini dari mana nih add CSS ini? Ini ada di file sistem main.php, oke. Kita masukkan CDN-nya tadi yang di browser ya, oke. Kita copy, paste. Oke. Kemudian kita masukkan juga CSS-nya. Ya. JavaScript-nya ya. Oke. Di sini ada ya, di browser ada dua yang harus kita masukin ya. Copy. Seperti ini. Lalu bagaimana untuk memanggilnya? Nah, memanggilnya ya. Untuk memanggilnya bagaimana? Nah, kita merujuk ke ini ke apa? Ke file ininya data tables ya. Oke. Oke, sudah kita tambahin. Kita ke browser ya. Kita ke browser. Sorry. Oke. Kita refresh ya. Nah, ini belum initialization lah namanya ya. Wajahku muncul nggak? Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, sudah muncul. Jadi dia belum diinisialisasi ya, tapi bisa kita lihat di sini ya bahwa file data tables itu sudah ada di sini. Ya, nah di sini. Ya, artinya dia sudah masuk. Ya, oke. Kita kembali lagi ke text editor untuk memanggil JavaScript dari data tables. Oke. Kita letakkan di sini aja, lebih gampangnya ya.
Kita letakkan di sini. Oke, ya. Oke, laporan ya. Jadi kita panggil database untuk ID laporan. Jadi di sini kita tambahin ya. Di sini. Nah, ID laporan. Oke. Sekarang kita ke browser. Ya, kita ke browser. Oke. Sekarang kita refresh. Nah, sudah muncul nih. Nah, sudah muncul ya. Lalu bisa kita cari di sini. Nah, ya. Oke. Nah, oke seperti itu. Ya. Oke. Oke, bagaimana Haikal? Oke aja ya? Oke, sip. Fatur, ya, iya. Bikin aja plugin baru. Sebenarnya enaknya seperti ini ya. Kalau mau modif tuh ya, misalnya mau modif plugin pasien ya, bikin aja copy aja plugin pasien itu ke folder baru, misalnya plugin pasien Fatur gitu ya, foldernya. Lalu di rename aja semuanya menjadi plugin Fatur. Nanti kalau ada update nggak hilang dia. Nah, jadi seperti itu ya. Modul baru laporan tidak muncul di menu. Eh, Gimana ini? Ada di menu input, ada di menu radiologi ya, di input perawatan ya. Fungsi cetak. Oh, fungsi cetaknya. Oke, sekalian fungsi cetaknya, Dok. Oke, fungsi cetak. Kita kembali lagi ke eh, text editor. Oke. Nah, kita kembali ke text editor. Bagaimana mencetak apa namanya, menambahkan fitur cetak pada eh, modul tadi ya. Nah, pada modul tadi. Oke. Kita ke sini dulu, ke sini dulu. Nah, kita taruh di mana nih? Kita taruh di sini aja misalnya ya. Kita taruh di sini misalnya div ya. Sorry. Ya. Kita kasih seperti ini ya. Nanti bisa disesuaikan ya. Oke, sorry. Oh, enggak gini aja, biar berurutan. Oke. Kita bikinkan fungsi dulu ya. Ini saya hapus dulu ya fungsi ini ya. Ya, kita bikinkan fungsi dulu. Ya, misalnya metodenya get cetak misalnya ya. Oke, ya. Kita kasih apa namanya? Metode get cetak. Oke. Nah, karena di sini sudah ada library Composer ya, dari Composer adalah MPDF, jadi kita panggil aja apa namanya, MPDF-nya ya.
Oke. Pertama kita eh, panggil dulu library MPDF yang ada di Composer ya, hasil anunya Composer ya. Oke. Defaultnya kita modenya adalah sorry, orientation ya, orientation ya. Orientationnya adalah apa ini? Landscape atau portrait? Portrait ya. Ya, orientation portrait. Dokumentasi MPDF bisa dibaca sendiri nanti ya. Ya. Oke. Kemudian eh, kita kasih output nih MPDF-nya nih langsung seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita exit. Ya. Oke. Nah, tapi dia belum ngeluarin apa-apa nih. Ya, ini ya output. Sorry. Nah, dia belum ngeluarin apa-apa nih. Nah, MPDF harus menulis file HTML-nya ya, konten HTML-nya. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, apa yang mau ditulis? Ditulis adalah konten yang berisi tag-tag HTML ya. Oke. Saya ajarin pelan-pelan ya. Saya kasih materinya pelan-pelan ya biar dipahami ya. Kita bikin variabel HTML ya. Isinya adalah ini coba PDF, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kita masukkan variabel HTML-nya di sini, HTML ya. Ya. Oke. Ini adalah get cetak. Ini file HTML-nya. Oke, kita kembali ke anu nih. Habis bateraiku. Bentar ya, habis baterai saya. Oke. Oke. Kita seperti ini ya. Lalu kita kembali ke kelola.html. Di sini kan belum ada perintah cetaknya. Ya, nah, kita bikinkan tombol aja ya. Kita bikinkan tombol untuk fungsi cetaknya ya. Jadi kita panggil URL-nya nanti ya. Kelas PTN. Oke, seperti ini. Oke, cetak. Misalnya seperti ini ya. Lalu kita masukkan variabel URL-nya ya. Caranya seperti ini. Oke, sebentar. Kita panggil ya. Nanti bisa diikuti. Ya, seperti ini. Admin laporan data. Ini routing URL-nya ya. Jadi seperti ini. Biar mudah dipahami, saya bikin target blank. Oke. Oke, sekarang kita ke browser. Nah, di sini ada cetak ya. Oke.
Nanti peletakannya nanti bisa disesuaikan ya. Atau kita taruh bawah aja ya. Kita taruh bawah aja deh. Oke, saya taruh bawah, kopas saja ini. Oke, saya taruh bawah aja ya. Nah, oke, sudah ada di bawah ya. Kemudian kita bisa klik ini ya. Nah, ini coba PDF. Ini sudah fungsinya sudah keluar ya untuk PDF-nya ya. Oke, sekarang kita kembali ke text editor ya untuk memunculkan ini ya. Oke. Oke. Ke admin.php ya, di sini sudah ada lalu kita panggil file yang mau kita cetak apa? Ini file kelola.html ya, karena ada di sini ya. Anggap kita kasih variabel URL misalnya ya. Ya, kita kasih variabel URL. Di mana URL-nya? URL-nya di sini. Ya. Kita ambilkan di sini. Admin tmp kelola HTML. Nah, di sini. Lalu di file HTML, di variabel HTML ini kita hapus menjadi file get contents URL. Ya, oke. Nah, kita kembali ke browser. Kita tes aja dulu. Sudah benar belum nih? Ya. Oke, kita klik cetak. Nah, sudah benar. Sudah benar. Tinggal bagaimana kita percantik ini. Ya, tampilan ini. Oke, kembali lagi ke editor. Ya, kembali lagi ke editor. Ya, kita percantik ini. Oke. MPDF di LED sudah ada library-nya ya. Sudah ada library-nya. This. Oke, sudah ada uh, fungsinya sendiri, ya tinggal dipanggil aja. Kita ke browser lagi, ya. Kita klik lagi cetak. Oh, typo, ya typo. Ya, kita ke sini dulu. Oke. Nah, ini sudah bagus dia, ya sudah bagus. Terus gimana kalau kita mau nambahin headernya? Oke, kita tambahin headernya ya. Oke, kita tambahin headernya ya. Oke, kita tambahin.
Hei. Nah, oke. Ini sudah ada juga fungsinya ya di eh, Light ya. Terus kita juga bisa nambahin footernya ya. Oke, oke, oke. Kita coba, kita tes ya. Ini kan jadi seperti ini. Kita refresh saja ya. Oh, tipu lagi ya. PDF. Sebentar, ini di mana? 36, 36. Oh, MPDF. Oke, tipe ya. Kita refresh. Nah, sudah muncul nih, tapi masih tertumpang ya. Oke, kita benerin lagi di sini ya. Kita benerin ya. Oke, kita tambahin ya. Kita kasih CSS nih biar nggak variabel CSS. Kita percantik ya. Misalnya 2 cm. Oke, lalu kita daftarkan ya, daftarkan variabel CSS ini ya. Oke, PDF. Izin deh, belum kelihatan deh. Nah, oke, oke. Oh, kita nggak kelihatan ya tadi. Oke, ini saya share. Jadi kita tambahin ini ya untuk mempercantik, kita tambahin seperti ini ya. Kita coba sekarang di browser. Loh, nggak mau. CSS. Oke, write HTML. Nah,
Nomor, kelas, tabel, area. Ini saya cari dokumentasi di MPDF. Area. File get content. Oh, oh iya, ada yang salah. Nih, kalau saya baca-baca ininya sambil baca-baca apa dokumentasinya ini eh oh, nggak mau dia. Margin. Hmm, bentar ya. Tabel, kelas tabel, tabel. MPDF. Cari ini dulu ya.
subheader CSS. Ya. Aduh. Hmm. Hmm. Nah, oke. Nah, kita kasih. Oke, oke. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi ini saya tambahin sesuai dengan dokumentasi di MPDF. Jadi eh, yang bisa dibaca untuk eh, variabel padding, margin dan seterusnya itu ada di eh, div atau selain tabel ya. Jadi sudah saya tambahin. Jadinya seperti ini. Eh, jadinya seperti ini. Jadi kita ini jadi laporan harian pasien. Ini kita cetak. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, ini saya perbaiki dulu sedikit. Maaf Bapak narasumber, Ya, ini waktunya sudah menunjukkan jam 12 lewat 15 menit. Apa bisa nanti dilanjut di sesi selanjutnya, oke. Pak? Jadi ya ini sudah selesai. Maaf Iya, Bu Pak. moderator. Nah, jadi ini seperti itu ya. Jadi untuk cetak itu bisa bikinkan fungsi sendiri, lalu eh, dipanggil fungsinya untuk melakukan cetak. Sedangkan data yang mau dicetak diambilkan dari data temporary HTML-nya. Jadi seperti ini ya. Jadi data temporary HTML-nya akan dikonvert menjadi PDF oleh MPDF. Jadinya seperti ini. Ini nanti bisa di custom juga. Jadi saat ngeklik cetak itu tidak open new tab, tetapi bisa dalam bentuk iframe seperti ya di sini misalnya ya. Nah, seperti di sini. Jadi nyatanya di iframe bukan di new tab. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Jadi kalau ini kan di tab baru gitu loh. Oke. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Ini saya baca dulu chatnya ya. Puternya ada di laptop. Enggak. Oke. Eh, eh, oke, sudah bisa
Untuk Ajak JS bisa ya. Beberapa modul pakai Ajak. Dalam bentuk Excel, PDF ini nanti bisa MPDF juga bisa dieksplor menjadi bentuk Excel juga bisa ya. Aris Prasetyo. Oke, siap. Untuk cerut. Nah, cerut. Oke, kita kasih ini cerut dah. Oke. Oke, nanti saya bikinkan full example ya untuk plugin buat dicoba-coba. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Silakan sisanya kita lanjut di grup ya, di grup Telegram. Silakan Ibu Moderator dilanjut. Ya, terima kasih, Ci. Terima kasih, Bapak. Berhubung keterbatasan waktu, Juminar hari ini akan saya akhiri. Sebelum Juminar hari ini saya tutup, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Bapak narasumber untuk ditutup dulu share screen-nya. Oh ya. Oke. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian Juminar hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir dan berpartisipasi. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok.